When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with 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 my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
a king adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Ibadah di Indonesian Christian Church pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara sekalian, saya sungguh bersuka cita bisa menyambut dan bersama-sama beribadah di kebaktian online kita hari ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal 36 untuk mengarahkan hati dan pikiran kita sambil kita masuki ibadah hari ini. Dengarkanlah panggilan beribadah dari Tuhan kita. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Saudaraku yang terkasih, di awal tahun 2020 ini, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi apa yang terjadi sepanjang tahun ini sampai hari ini. Kalaupun kita sedang berada di dalam satu situasi yang tidak menentu, kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, esok, seminggu yang akan datang, bahkan sebulan yang akan datang. Namun, seperti pemazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Maukah kita berkata demikian? Mari kita memuji Dia dan mengingat bahwa kebesarannya mengatasi seluruh bumi. Kasih-Nya yang besar bagi kita melalui Kristus dan kuasa penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai kita bertemu Dia nanti. All praise to Him. All praise to Him, the God of light, who formed the mountains by His might. All praise to Him who names the stars, that sings His fame in skies afar. All praise to Him who reigns in love, who guides the galaxies above, yet learns to hear our every prayer, with sovereign power and tender care. Oh, praise to Him whose love is in Christ the Son, the servant King, who left behind His glorious rule to pay the ransom for
praise to Him whose sparring hearts, the love of God within our hearts, the Spirit of all true and peace, the fun and joy and holiness, to Father, Son, and Spirit now, our souls we live, our wills we bow, to you the triune God we raise, with loving hearts a song of praise. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, sungguh segala puji, sembah, dan hormat hanya patut dan layak disampaikan dan dihaturkan dan diberikan kepadamu. Pagi hari ini saat kami beribadah sebagai umat gembalaan dan umat milik-Mu, kami diingatkan bahwa Engkau lah yang layak menerima segala puji, sembah, dan pengabdian kami. Kami datang sebagai umat-Mu mengakui keberadaan dan eksistensi kami sepenuhnya berhutang pada kebaikan dan kemurahan-Mu pada kami. Juga kami menyadari bahwa kami dapat menjadi milik-Mu hanya demi dan karena Kristus yang telah menebus, mati, dan dibangkitkan bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang juga mengakui segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, waktu kami masih membiarkan begitu banyak area dalam hidup kami yang masih dirundung atau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kami mohon belas kasihan-Mu waktu kami akan nanti mendengarkan dan menyimak pemberitaan firman Tuhan. Beri kami anugerah-Mu, agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya bukan saja untuk berkonsentrasi, tapi juga untuk mencamkan dan melakukannya. Bapa, pada pagi hari ini kami mau secara khusus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, yang mungkin beberapa dari kami sedang mempersiapkan untuk kembali bertemu di gedung-gedung gereja. Tidak sedikit dari gereja-gereja sudah mulai dibuka dan berkumpul. Dan kami menyadari Bapa, di dalam situasi dan kondisi yang baru ini ada banyak hal yang kami perlu pikirkan dan lakukan. Kami mohon kemurahan dan kebaikan-Mu untuk berikan bijaksana kesatuan hati bagi umat Tuhan, bagi para pemimpin gereja, bagi majelis dan pengurus. Kami juga berdoa supaya Tuhan beri bijaksana, karena menyadari setiap gereja mempunyai konteks kesulitan dan demografi masing-masing. Biarlah di tengah beragam keputusan yang setiap gereja perlu godok dan lakukan, kiranya Tuhan tuntun dan sertai supaya melalui kami nanti berkumpul lagi atau masih melakukan ibadah live stream bebarengan, Tuhan boleh tetap memakai pengabaran firman Tuhan, puji-pujian, dan persekutuan kami satu sama lain untuk boleh memajukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara sekalian, seperti tadi saya sampaikan di doa pembuka dan doa syafaat kita, ICC dan mungkin berbagai gereja di seluruh dunia sekarang sedang mempersiapkan untuk kembali bertemu secara publik di gedung gereja. Dan kami tetap meminta dukungan doa dan masukan dari jemaat sekalian, dan tentu saja support sambil kami bersama-sama memikirkan apa saja yang kami perlu persiapkan dan nanti yang perlu kami laksanakan waktu kami kembali bertemu. Saudara, terima kasih sekali lagi untuk dukungan dan partisipasi saudara selama masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur untuk doa, masukan, dan khususnya kehadiran saudara di dalam berbagai bentuk ibadah, persekutuan, dan acara yang kami lakukan secara online. Dan biarlah selama masa-masa ini kita sebagai jemaat Tuhan kiranya boleh keluar atau nanti bertemu lagi atau menjalankan masa-masa new normal ini sebagai umat Kristen yang lebih kuat, yang lebih solid, yang lebih bersatu, yang lebih passionate lagi menjalankan misi Tuhan dan panggilan Tuhan di dunia ini. Saudara sekalian, minggu ini New City Catechism minggu ke-25, pertanyaannya adalah, apakah kematian Kristus berarti seluruh dosa kita bisa diampuni? Jawabannya ya.
Karena kematian Kristus di atas salib telah membayar lunas semua hukuman atas dosa kita, dan Allah beranugerah menghubungkan kebenaran Kristus kepada kita sehingga kebenarannya menjadi milik kita, dan Allah tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Nah, saudara, di dalam katekismus hari ini setidaknya ada dua komponen yang penting yang berbicara tentang manfaat dan berkat dan anugerah yang diberikan kepada manusia akibat kematian Kristus. Bagian yang pertama mengatakan bahwa kematian Kristus itu membayar lunas semua hukuman atas dosa kita. Saudara mungkin ingat salah satu kalimat terakhir yang Yesus ucapkan di kayu salib adalah sudah selesai. It is finished, yang pada dasarnya berarti sudah selesai dan tidak perlu diulang atau dilakukan lagi. Nah, kalau saudara suka nonton film, khususnya mungkin 10-20 tahun terakhir, mungkin saudara familiar dengan efek atau gaya perfilman yang seringkali disebut slow motion, di mana adegan bertengkar atau adegan-adegan tertentu ditampilkan secara sangat-sangat pelan sehingga di layar lebar saudara bisa melihat secara detail apa yang terjadi waktu adegan-adegan action ini sedang dilakukan. Nah, kalau saya boleh membawa saudara ke adegan slow motion, apa yang terjadi waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya bagi kita, maka setidaknya ada dua komponen di sini. Yang pertama adalah di situ dikatakan membayar lunas semua hukuman atas dosa kita. Nah, kalau boleh dikatakan secara slow motion, bagian pertama ini mengatakan bahwa kita yang tadi sudah terjerumus di dalam dosa, sekarang seperti dibawa ke titik nol. Adam dan Hawa yang menjerumuskan seluruh manusia ke dalam dosa telah membuat kita hidup di dalam murka dan kutukan dosa di dunia ini. Kematian Yesus membayar lunas semua hukuman dosa kita sehingga kita sekarang bisa kembali berada di titik nol, berarti tidak lagi ada kesalahan yang menempel pada diri kita. Tetapi adegan slow motionnya tidak berhenti di situ, saudara. Karena bagian kedua dari katekismus hari ini mengatakan bahwa Allah beranugerah menghubungkan kebenaran Kristus kepada kita. Saudara, sebetulnya yang orang-orang percaya miliki adalah sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada keadaan Adam waktu ia pertama kali diciptakan. Karena waktu dosa kita diampuni, seperti tadi saya katakan, kita hanya sampai di titik nol. Kita seperti di reset ulang. Tetapi dengan kebenaran dan hidup Yesus yang sempurna, maka Allah memberikan jubah kebenaran anaknya sehingga status kebenaran kita jauh lebih benar, lebih mulia, dan lebih abadi daripada apa yang Adam miliki. Apa yang Adam miliki waktu diciptakan itu bisa hilang, dan hilang betul karena ketidaktaatannya. Tetapi apa yang kita miliki itu jauh lebih baik daripada keadaan Adam. Itu sebabnya katekismus hari ini sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan dapat mengatakan kebenarannya menjadi milik kita, dan Allah, perhatikan, tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Artinya saudara, status kita waktu kita percaya dan menerima kematian Kristus menjadi kematian kita, kebenaran yang menjadi milik kita, itu jauh-jauh lebih benar, lebih stabil, lebih abadi dan kekal daripada status yang ada miliki pada waktu penciptaan. Dan itu seharusnya memberikan kita semacam keyakinan waktu kita melihat secara slow motion bagaimana kita diselamatkan, kita diberikan bukan saja status ketidakbersalahan, tapi juga status kebenaran yang menghubungkan, yang mengeratkan kembali relasi kita yang tadi sudah tercerai, terputus dari Allah, sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa kita. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, Dialah terang dunia ini. Terang sejati yang telah mengalahkan kegelapan, telah mengalahkan kematian, dan terang yang sama yang akan menyinari hati kita yang paling gelap, yang paling kelam, dan yang masih tertutup akan kebenaran ini. Mari kita datang kepada Dia, membuka hati kita, datang dengan rendah hati, katakan kepada Tuhan, Here I am to worship. Here I am to say that you are God. Light of the world, you step down into darkness. Oh,
am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You are the King of all days, Lord Jesus. King of all days, also highly exalted, glorious in heavens above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Di sini kami datang ya Tuhan, untuk menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, berlutut di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami. Tuhan, Engkau sungguh berharga dalam hidup kami, sangat berharga, dan Engkau adalah segalanya bagi kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapa dalam surga, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami yang mendengarkan di ibadah ini atau yang mendengarkannya nanti melalui rekaman atau siaran tunda, boleh mencamkan setiap perkataan yang keluar dari firman-Mu. Bukan karena status atau reputasi yang membawakannya saja, tetapi lebih penting lagi, karena Engkau telah memberikan dan menafaskan firman kehidupan ini untuk dicamkan dan didengarkan. Berikan kami hidup, berikan kami pengertian, berikan kami pencerahan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai ke-38 dan 8 ayat 12 sampai 20. Pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu,
kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus pada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Saudara sekalian, yang diberkati adalah kita yang bukan saja yang membaca firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya, yang melakukannya di dalam hidup kita. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri, Allah yang hidup, berkenan mengukirkan firman-Nya dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, beberapa tahun lalu waktu saya masih mahasiswa praktek di seminari, saya ditugaskan untuk memegang jemaat selama sebulan di sebuah gereja di Bendigo, gereja Australia tentunya. Dan selama sebulan di situ, salah satu tugas yang saya perlu lakukan adalah mengunjungi jemaat, berdoa, berbicara, dan lain seterusnya. Nah, saya ingat di satu keluarga yang saya datangi, seorang ibu yang kalau nggak salah waktu itu sudah ditinggal oleh suaminya, tapi hidup dengan anaknya atau anaknya secara rutin mengunjungi ibu itu. Jadi waktu saya mengunjungi ibu itu, berbicara, bertukar pikiran, dan lain seterusnya, tiba saatnya saya mendoakan ibu itu sebelum saya pulang, seperti yang biasa saya lakukan. Nah, sebelum saya doa, kebetulan anaknya waktu itu ada di sana, dan saya sempat tanya sama ibunya apa yang bisa saya doakan, dan dia menyampaikan sejumlah hal yang dia ingin dan harap saya bisa doakan. Lalu saya tanya sama anaknya, orang Australia, saya tanya, what can I pray for you? Dan saya masih ingat jawabannya sampai hari ini. Dia bilang, thank you mate, I can sort myself out. Terima kasih, saya bisa urus diri saya sendiri. Saudara, khotbah hari ini saya tujukan bagi saudara yang berpikir bahwa saudara bisa mengurus dan mengatur hidupmu sendiri tanpa Tuhan. Dan juga saya tujukan pada orang-orang Kristen atau mereka yang mengklaim atau mengikuti Yesus dan merasa bahwa ada area dalam hidupmu yang kau pikir kau bisa atur dan urus sendiri tanpa Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang tadi kita baca mengangkat banyak sekali pertanyaan, tapi saya pikir ada 3 pertanyaan penting yang kita harus pikirkan hari ini. Yang pertama adalah mengapa kita harus percaya Yesus? Yang kedua adalah mengapa kita harus terus mengikuti Yesus? Dan yang terakhir adalah mengapa kita jangan sampai menolak Yesus. Saudara, mengapa kita harus percaya Yesus? Kalau saudara membaca konteks cerita Yohanes pasal 7 dan 8, ucapan yang Yesus katakan itu terjadi pada hari raya Pondok Daun, the Feast of Booths, atau di zaman sekarang disebut dengan hari raya Sukkot yang masih dirayakan sampai hari ini. Setiap tahun orang-orang Israel merayakan hari raya Pondok Daun untuk merayakan pimpinan Tuhan selama bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan kalau saudara mengetahui cerita ini, maka selama 40 tahun Tuhan Allah menuntun bangsa Israel melalui apa yang disebut tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan dan tiang api itu menyertai bangsa Israel selama 40 tahun, melambangkan kehadiran, kuasa, perlindungan Tuhan atas umatnya. Waktu Allah berjalan dengan tiang awan dan tiang api memimpin bangsa Israel, Allah seolah-olah mau mengatakan, aku sendiri berjalan di tengah-tengahmu. Dan waktu Yesus mengatakan di ayat 20 di situ dikatakan, kata-kata itu dikatakan Yesus di dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di bait Allah. Kemungkinan besar Yesus mengucapkan kata-kata yang begitu agung ini tidak jauh dari lokasi di mana orang-orang Yahudi waktu itu sedang merayakan hari raya Pondok Daun ini.
Nah tentu saja waktu kita tiba di zaman Yesus itu sudah ribuan tahun sejak peristiwa tiang awan dan tiang api. Tapi yang terjadi waktu itu adalah rupanya mereka berusaha mereplikasi apa yang terjadi dengan mendirikan 4 obor raksasa yang begitu terang dan biasa dipenuhi dengan lagu dan dansa, tari-tarian. Jadi kalau saudara bayangkan mungkin itu adalah mungkin bentuk Natalnya orang Israel. Satu hari perayaan yang biasa dilakukan selama kira-kira seminggu yang penuh dengan terang benderang, dan tentu saja terang yang diadakan secara begitu ekstrim ditujukan untuk melambangkan atau untuk mereplikasi tiang awan dan tiang api yang dialami nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Mereka di situ merayakan Tuhan Allah sebagai terang mereka. Mereka juga merayakan persediaan Tuhan Allah memberikan air selama mereka mengembara. Kalau saudara ingat, mereka mengembara di padang gurun, bukan tempat yang ideal untuk menemukan air. Dan kalau saudara membaca di Perjanjian Lama, maka selama di padang gurun itu, bangsa Israel tidak pernah kehausan karena Allah memberikan mereka air secara rutin. Jadi bukan saja ada terang benderang yang luar biasa, ada obor menyala di mana-mana, tapi juga ada upacara yang sangat populer yang disebut dengan upacara menimba air, sekali lagi mengingatkan bangsa Israel akan Allah yang bukan saja menyertai mereka dengan terangnya, tetapi mensuplai mereka selama 40 tahun dengan air sepanjang di padang gurun. Nah itu sebabnya saudara, waktu kita melihat Yesus berbicara tentang terang dunia, saya tadi mengajak kita juga membaca dari pasal 7 yang menurut saya terjadi di hari yang sama, dan di situ dikatakan bukan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Nah sekarang kalau saudara sudah saya berikan backgroundnya itu, maka saudara sadar sebetulnya waktu Yesus mengucapkan kata-kata ini, settingnya, backgroundnya itu epik sekali, karena semua orang sedang memikirkan atau menonton atau menikmati acara demi acara di Hari Raya Pondok Daun selama seminggu lebih. Mereka secara visual, secara audio mereka sudah melihat api, terang, dansa, tari-tarian, lagu puji-pujian, upacara air. Di benak mereka ada begitu banyak sejarah pemeliharaan Allah. Dan di hari puncak itu Yesus berdiri, saya tidak tahu persisnya, mungkin yang pasti dia mengambil posisi yang cukup kelihatan gitu ya, dan dia mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup. Yesus pada dasarnya saudara, di tengah hari raya yang begitu besar dan agung dan meriah itu mengatakan, akulah terang kumpulan Allah. Tiang awan dan tiang api yang kamu rayakan hari ini, yang kamu bikin aplikasinya, akulah itu. Akulah yang selama ini menyertai dan melindungi aku. Hari Raya Pondok Daun ini berbicara tidak lain tentang aku. Nah, saudara, di poin yang pertama ini, sekali lagi saya mengingatkan, mengapa kita harus percaya Yesus? Karena Yesus bukan sekedar guru atau tokoh agama yang agung. Betul, dia adalah guru yang hebat, tokoh agama yang agung, manusia yang paling pintar dan yang paling bijaksana yang pernah hadir dan eksis di dunia ini. Tetapi Yesus lebih dari sekedar itu. Waktu dia mengatakan, aku adalah terang dunia, aku adalah air hidup, dia sedang mengatakan, aku adalah Allah. I am God. Dia adalah Allah pencipta yang di Kejadian 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, apa kalimat pertama yang muncul di Alkitab? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dia adalah pencipta terang, lalu terang itu jadi. Yesus juga adalah sumber hidup. Di Injil yang sama, Yohanes, kita melihat Yohanes 8 hari ini, Yohanes 1 ayat 3-4, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ini merujuk pada Yesus, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ia adalah Allah pencipta. Tidak ada satu pun yang saudara bisa bayangkan dan pikirkan di seluruh di antero jagat raya ini yang tidak direncanakan, tidak diciptakan,
dan tidak dibuat oleh Yesus sendiri. Yesus juga adalah standar hidup. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan padamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, inilah yang buat Yesus itu patut dipercaya. Dia begitu unik. Dia adalah Allah sendiri. Dia sendiri yang menentukan, yang mencipta dan yang memelihara hidup bukan saja bangsa Israel, tapi hidup seluruh manusia di dunia ini, termasuk hidup saudara dan hidup saya. Saudara, bahkan di ayat ke-18, kesaksian Yesus ini didukung oleh Bapanya sendiri. Yesus mengatakan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, bagaimana Allah Bapa bersaksi tentang Yesus? Kalau saudara perhatikan, mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan, sepanjang Alkitab, saudara akan menemukan banyak hal yang terjadi. Reaksi para lawannya berbeda-beda. Ada yang akhirnya percaya, ada yang kebanyakan mereka tidak setuju, bahkan mengatakan ini dilakukan oleh bukan Allah tapi oleh roh jahat. Tapi ada satu hal yang lawannya Yesus tidak pernah lakukan. Entah itu di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah ada satupun lawannya yang menyangkal bahwa mujizat itu terjadi. Tidak pernah ada yang bilang, oh ini cuma akal-akalannya murid-murid. Oh ini Yesus sebetulnya pura-pura dia bikin, ada orang yang pura-pura buta, pura-pura lumpuh, pura-pura sakit kusta, terus dipegang jadi seperti drama gitu ya. Enggak. Karena mereka tahu benar bahwa yang terjadi, mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan itu bersikap supernatural. Mujizat-mujizat yang ia lakukan itu terjadi. Ini membuktikan bahwa Allah Allah di dalam kuasa, di dalam penyertaannya itu sudah hadir di depan mata mereka. What more could you want? Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Kira-kira Yesus mengatakan seperti itu. Saudara, bukti keunikan iman Kristen justru terletak pada betapa eksklusifnya klaim Yesus tentang dirinya sendiri. Saudara, kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus hanya seorang guru atau tokoh agama yang agung, kalau Yesus hanya salah satu dari sekian banyak orang bijaksana yang pernah eksis di dunia ini, maka saudara bisa abaikan semua yang ia katakan. Saudara bukan abaikan, artinya saudara bisa terima itu hanya sebagai wejangan, sebagai kata-kata bijaksana yang menghibur dan menguatkan. Tetapi kalau dia adalah Tuhan, maka setiap hal yang dia katakan, dia lakukan, kita perlu percayai dan kita perlu ikuti. Saudara mungkin pernah mendengar atau pernah percaya ilustrasi yang menggambarkan gunung yang besar gitu, terus ada begitu banyak jalan, dan biasanya ilustrasinya mengatakan Tuhan itu seperti gunung gitu, atau surga itu seperti gunung. Banyak jalan, ada jalanmu, jalanku, jalan agama A, jalan agama B, jalannya macam-macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh sama gitu ya. Cuma bedanya aku jalannya di sini, kamu jalannya di situ, kita lewatnya gunung sebelah sini gitu ya. Nah saudara, sepintas ilustrasi itu kedengarannya rendah hati, kedengarannya oh ini bagus ini, toleransi. Kita kan sekarang agama begitu beragam, begitu berbeda-beda. Yuk kita saling merangkul daripada saling memusuhi. Nah, apalagi di dalam isu yang baru-baru ini muncul gitu ya, soal perbedaan ras, suku dan lain seterusnya. Tentu ini menjadi satu yang tambah sensitif. Tapi saudara pikirkan sejenak. Orang yang mengklaim bahwa semua agama atau semua kepercayaan itu ujung-ujungnya sampai ke puncak gunung yang sama, dia sebetulnya sedang menyombongkan ketuhanannya. Kenapa? Karena pertanyaan lagi nih, dari mana kamu tahu bahwa semua jalan ini ujung-ujungnya bakal sampai ke puncak yang sama? Satu-satunya orang yang bisa mengatakan hal itu bukan orang yang sedang dari titik A, B, C, dan seterusnya. Satu-satunya orang yang bisa mengatakan hal itu adalah orang yang ada di puncak dan mengatakan, oh ini sebetulnya mau kamu Islam, Buddha, Kristen, ateis, ujung-ujungnya toh sampai kepada aku. Kedengarannya humble, kedengarannya rendah hati. Tetapi dari kacamata Yesus itu sebetulnya adalah pernyataan yang sangat arogan. Karena mengklaim ketuhanan, karena orang yang mengatakan seperti itu atau yang percaya hal seperti itu sebetulnya sedang mengatakan, aku nih Tuhan, akulah yang membuka jalan bagi semua agama ini dan ujung-ujungnya toh bakal sampai aku juga. Tetapi begitu kontras dengan klaim Yesus. Saudara, karena Yesus adalah Tuhan, maka saudara dan saya seharusnya tahu dan percaya
bahwa setiap klaim, setiap perbuatan, setiap mujizat yang dia lakukan itu sebetulnya bertujuan untuk menunjukkan keilahiannya. Bahkan saudara kalau membaca Injil Yohanes yang kita selama berapa minggu ke depan ini akan bahas, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 itu mengandung semacam thesis statementnya Yohanes. Perhatikan. Ini bisa dibilang seperti big idea-nya. Kalau ada satu message yang Yohanes mau sampaikan berulang-ulang di Injilnya, tujuannya adalah ini. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini tercatat. Artinya the point, the reason kenapa aku menulis ini, mencatat, mengkoordinasikan bahan-bahan ini adalah supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Kristus atau Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi si penulisnya, Rasul Yohanes dalam hal ini mempunyai satu tujuan khusus. Setiap ayat yang dia tulis, setiap catatan, setiap dialog, setiap mujizat yang dia tulis di dalam Injilnya bertujuan untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa Yesuslah Raja utusan Allah, Yesuslah anak Allah, Yesus adalah pribadi yang unik, Yesus adalah Allah sendiri. Dan bukan itu saja, supaya kamu pembaca, supaya saudara yang hari ini mendengarkan firman kehidupan ini memperoleh hidup dalam nama. Keunikan Yesuslah yang seharusnya membuat saudara dan saya mendengarkan, percaya, dan mulai memperhatikan Yesus. Respon kita adalah percaya, memperoleh hidup di dalam namanya, dan mengikuti dia. Dan itu poin kita yang kedua, bukan mengapa sih kita harus mengikuti Yesus. Yesus berkata, sekali lagi ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup. Saudara, berulang kali kata believe, kata percaya dipakai di Injil Yohanes. Tapi kalau saudara memperhatikan ayat demi ayat, maka saudara akan menemukan bahwa arti kata percaya ini rupanya tidak selalu sama. Nah, kita seringkali di abad 21, apalagi kalau saudara sudah cukup lama di gereja, seringkali pakai istilah seperti ini, bukan, wah dia kok kayak gitu ya, padahal kan dia orang percaya gitu ya. Nah, saya ngerti maksudnya, kadang-kadang mungkin maksudnya adalah dia seorang Kristen, dia seorang pengikut Kristus, atau dia pernah dibaptis, atau dia pernah jadi anggota gereja, atau bahkan memimpin gereja. Tapi di Injil Yohanes, arti kata percaya itu bisa cukup bervariasi. Saudara akan menemukan bahwa Yesus sendiri bahkan beberapa kali menantang kembali orang-orang yang disebut percaya kepadanya. Rupanya tidak semua percaya punya jenis dan kualitas yang sama. Beberapa orang yang percaya, bahkan murid-muridnya sendiri meninggalkan dia. Itu kita lihat di pasal 6 minggu lalu, bukan? Artinya ada semacam kualitas percaya yang Yesus cari. Dan salah satu kualitas yang Yesus cari adalah di ayat 12 ini. Barang siapa mengikut aku, yang ditulis di dalam present tense, yang terus menerus mengikut aku. Nah saudara, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Waktu dia mengatakan terang dunia, dunia di dalam kosakata Yohanes bukan sekedar berarti planet bumi. Dunia di dalam kosakata Yohanes adalah manusia yang telah menolak Tuhan. Manusia yang menolak terang, kalau pakai ayat hari ini. Dan waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia, Yesus sedang mengatakan aku datang untuk semua jenis orang yang berdosa. Semua jenis orang yang telah menolak terang itu. Saudara mungkin apalagi di musim winter dingin ini biasa saudara udah tidur, ya misalnya saudara tidur gitu ya, kedinginan, saudara sedang enak-enak di dalam selimut meringkuk gitu ya. Kebanyakan saudara tidur dalam kegelapan. Apa yang biasa terjadi kalau tahu-tahu pintu dibuka atau jendela dibuka dan terang mulai menyibak masuk ke dalam muka saudara? Gimana reaksi kita di tengah kegelapan? Biasa reaksi kita seperti ini bukan? Berapa banyak dari kita waktu terang itu muncul di mata kita, kita membuka wajah lebar dan mengatakan, puji Tuhan terang. Gak ada gitu, kita biasa menghindar, kita bisa meringkuk, dan beberapa dari kita mungkin mengumpat dan mengeluh. Kita menutup dan menghindar. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa di dalam kehangatan kegelapan.
Kita merasa nyaman, kita merasa comfortable. Kita tidak mau terang itu mengusik kenyamanan kita. Nah, saudara, pengkhotbah di Lukas mengatakan seperti ini. Bahwa Tuhan mempunyai saksi di hati setiap manusia. Artinya setiap manusia itu mempunyai rasa adil, rasa benar. Dan itu yang kita lihat khususnya di Amerika berapa minggu terakhir ini, bukan rasa perasaan ketidakadilan karena sistem yang menginjak-injak suku atau kaum tertentu. Orang berdemonstrasi dan bahkan melakukan tindakan yang cukup ekstrim dalam berbagai hal. Yang menarik adalah setiap orang sepertinya punya semacam sense of justice, apa yang artinya benar dan salah. Bahkan anak-anak kecil, begitu mereka sudah sampai usia tertentu, begitu dia lihat saudaranya yang satu dapat permen, yang satu dapat permen, dia nggak dapat permen, dia langsung tanya, kok saya nggak dapat? Di mana keadilan? Dia mungkin nggak punya bahasa, yang nggak punya kosakata ya, tetapi kemauan untuk diperlakukan sama dan rata itu ada di dalam diri kita semua. Tapi perhatikan, walaupun manusia mempunyai semacam perasaan adil dan benar di dalam dirinya, yang tragis dan menyedihkan adalah waktu mereka bertemu dan melihat Yesus, reaksi mereka sama seperti waktu kita di tengah kehangatan kegelapan itu menerima terang. Bukannya kita menyambut Yesus, kita menutupi wajah kita dan kita menghindar, kembali meringkuk dan lebih merasa nyaman dalam kegelapan. Kenapa manusia waktu mereka mendengar tentang Yesus, mereka tidak antusias untuk percaya? Mengapa Yesus sampai harus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan? Mengasumsikan bahwa seorang seperti harus dipanggil untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena betul saudara, mengikut Yesus berarti bahasa lainnya adalah bertobat, berbalik dari kegelapan kepada terang. Mengikuti Yesus berarti kita mengatakan, Tuhan aku sudah mau berhenti dengan diriku sendiri dan berbalik padamu. Sesuatu yang tidak nyaman untuk kita lakukan. Saudara, bagi berapa saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, kalau saudara belum percaya, atau belum pernah atau sungguh-sungguh mengikut dan menaruh percayamu pada Yesus, atau masih ragu-ragu, saudara perlu ingat, bahwa waktu terang itu datang, sekecil dan sesederhana apapun, jangan keraskan hatimu. Ibrani 3:15 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, istilah dalam kegeraman itu adalah istilah perjanjian lama yang mengatakan masa-masa pemberontakan. Dan kapan masa pemberontakan itu? Ironisnya adalah waktu mereka berada di padang gurun. Waktu mereka di padang gurun, bangsa Israel ditemani dan disertai oleh tiang awan dan tiang api. Justru disitulah mereka malah mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah pernah mendengarkan berita Injil, mendengar tentang Yesus, dan tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, jangan biarkan dirimu di dalam kegelapan. Tapi pertanyaan berikutnya yang juga sama seriusnya adalah seperti ini. Iman seperti apa yang saudara miliki? Saudara, apakah saudara punya imannya setan? Yakobus 2:19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, setan mempunyai teologi dan pengertian yang sangat tinggi dan agung tentang Yesus. Mereka percaya dan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah utusan Allah. Tetapi itu tidak membuat mereka percaya dan bertobat. Mereka bahkan semakin mengeraskan hati mereka, bahkan mereka secara intentional mempunyai misi untuk menghancurkan pekerjaan Yesus. Apakah saudara punya imannya setan? Tahu banyak, mengerti banyak, tapi tidak pernah percaya dan taat mengikuti Yesus. Apakah saudara punya iman yang bermuka dua? Di Matius 7 ayat 21-23 Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan saudara, kepercayaan mereka, bahkan aktivitas hidup mereka kelihatannya begitu konservatif, begitu solid secara pengajaran, begitu kelihatan memberikan dampak bagi masyarakat dan gereja. Tetapi tragisnya adalah iman mereka rupanya adalah iman yang bermuka dua.
Karena Matius 7 yang tadi saya bacakan dilanjutkan dengan kalimat ini. Pada waktu itulah aku, yaitu Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, iman yang bermuka dua adalah iman yang berpikir bisa hidup di dua dunia. Mengikut atau mengaku mengikut percaya Yesus, tetapi pada saat yang sama juga mempunyai begitu banyak tindakan, habit, kebiasaan, bahkan relasi yang jelas-jelas Tuhan benci, Tuhan tolak, dan Tuhan akan hukum. Gimana dengan iman yang bernostalgia? Mungkin beberapa dari kita punya iman waktu berbicara dan berpikir tentang Yesus. Kita tidak berpikir tentang dia hari ini, tapi kita berpikir tentang dia dulu. Oh ya, dulu waktu saya remaja, saya KKR, pernah acung tangan, air mata bersimbah, saya berlutut di depan pendeta dan diberkati. Oh ya, dulu saya pernah jadi pengurus. Oh ya, dulu saya pernah pelayanan. Dulu saya pernah ngambil kelas Alkitab. Saudara, tentu saja kita bersyukur untuk penyertaan dan kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Dan kita perlu melakukan itu. Tapi problem dari iman yang bernostalgia adalah iman saudara hanya hidup di masa lalu. Nggak ada hubungannya sama hidup saudara sekarang. Nggak ada hubungannya dengan kegiatan dan kesibukan yang mengisi agenda demi agenda dan prioritasmu hari ini. Saudara merasa, ya dulu kan aku udah pernah, dulu aku sibuk. Sekarang aku ada begitu banyak hal yang lebih penting. Yang penting dulu aku sudah pernah percaya sama Yesus dan dijamin keselamatannya oleh firman Tuhan. Nah, iman yang bernostalgia adalah iman yang hidup di masa lalu, bukan iman yang hidup di masa sekarang. Saudara, yang Yesus cari tentu saja adalah iman yang benar, yang tadi saya katakan, iman yang mengikuti dia. Saudara, iman ini bukan berbicara hanya tentang sesuatu yang saudara sudah dan pernah lakukan di masa lalu, tetapi iman yang terus menerus bersandar dan mengikuti Yesus sampai hari ini. Saudara, dari mana kita tahu kita masih mengikuti terang itu? Dari mana kita tahu bahwa kita masih mengikuti Yesus? Ya, pertanyaannya tentu saja jawabannya adalah, apakah Anda masih mengikuti dia hari ini? Apakah Anda masih mengikuti dia, mengikuti firman-Nya? Apakah firman-Nya masih membentuk Anda? Apakah Anda masih hidup di dalam tubuhnya, artinya menjadi bagian dari tubuh Kristus di dunia ini? Apakah Anda sampai hari ini masih bertobat dan berbalik dari dosa-dosamu? Apakah Anda dengan seksama memeriksa hati dan hidupmu di hadapan Tuhan? Apakah Anda masih rutin berdoa dan bersekutu dengan Yesus dan dengan gerejanya? Nah, saudara, istilah yang saya sering pakai adalah ini. Saat terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Artinya kalau saudara mau menikmati buahnya, mau menikmati berkatnya, saudara harusnya tanam dari dulu-dulu sehingga bisa menikmati buahnya hari ini. Tetapi saat terbaik yang kedua selain 20 tahun lalu adalah hari ini. Mungkin bagi beberapa dari saudara, ini adalah hari di mana saudara bisa kembali mendedikasikan hidupmu kepada Yesus. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau kembali hari ini. Aku sudah mengabaikan persekutuan denganmu. Aku sudah mengabaikan doa, membaca firman, bersekutu. Jadikanlah hari ini, jangan keraskan hatimu. Saudara, iman yang lain lagi adalah iman yang bergumul, tertekan. Iman yang merasa seperti di padang gurun. Dan saudara perlu ingat bahwa waktu tiang awan dan tiang api itu menemani bangsa Israel di padang gurun, itu bukan cuma sehari 2 hari, saudara. Itu selama 40 hari. Termasuk di saat-saat di mana mereka komplain dan kelihatannya paling pantas untuk dibinasakan, tiang awan dan tiang api itu masih menyertai mereka. Dan saya sadar, saudara, bahwa mungkin bagi berapa dari saudara-saudara sekarang sedang merasa imanmu itu tergoncang. Mungkin ada masalah krisis keluarga, kesehatan, ekonomi. Ada berita demi berita yang kelihatannya tidak tambah baik dari hari ke hari. Ada situasi yang sudah akut yang saudara alami bertahun-tahun. Ada mungkin hal-hal yang saudara baru temukan tahun ini atau hari ini. Mungkin ada hal yang tambah parah karena saudara diisolasi atau lockdown. Ada rencana yang tentunya seperti kebanyakan kita yang saudara sudah rencanakan tahun 2020 ternyata buyar dan berantakan, dan saudara harus mengambil begitu banyak pilihan yang saudara tidak bayangkan sebelumnya. Saudara tahu, salah satu poin dari Yesus mengatakan, akulah terang dunia, dia mengatakan ini. Bahwa di tengah-tengah perasaan tertekan, bergumul, mengembara, aku bersama dengan engkau. Engkau tidak sendirian.
Kita tidak sendirian. Problemnya adalah seringkali saudara, waktu kita mengalami tekanan, ketakutan, rasa ingin marah dan menyalahkan orang lain, kita cenderung melupakan atau mengabaikan Tuhan. Kita cenderung menjadikan doa itu hanya sebagai mungkin sebagai formalitas yang kita tempel di belakang. Sementara sisanya itu lebih berfokus pada solusi, kemungkinan dan imajinasi kita. Nah, tentu kita perlu menyelesaikan masalah. Tentu kita perlu berkonsultasi dengan orang lain. Tentu kita perlu mengumpulkan data dan fakta. Tapi bukankah seringkali kita mengabaikan Tuhan? Beberapa dari kita mungkin lebih ekstrim lagi, kita melakukan berbagai macam tindakan eskapisme. Kita bilang, EGP, emang gue pikir I don't care. Hidup itu tahu menyakitkan, aku mau mengurung diriku semakin masuk dalam kegelapan. Entah itu melalui berbagai macam kecanduan yang kita lakukan, media, hiburan, dosa, dan seterusnya. Saudara, justru masa-masa di mana saudara merasa mengembara sendiri, terabaikan, ini adalah kesempatan untuk saudara kembali mengikut Tuhan. Ingat, akulah terang dunia, Yesuslah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Jangan biarkan masa-masa yang penuh tekanan, kekhawatiran, ketakutan ini membuat saudara menjadi semakin jauh dari Dia. Biarlah Tuhan menerangi hati saudara, memberi saudara damai, keberanian untuk melangkah, iman untuk kembali berpegang pada Dia. Jadi saudara, mengapa kita harus terus mengikuti Yesus? Karena ketidakpercayaan, iman setan, hidup yang bermuka dua tidak akan menyelamatkan kita. Kita mengikuti, kita bersandar pada pernyataan Yesus, karena itulah yang akan membawa kita pada hidup yang sesungguhnya. Nah, saudara, apa sih konsekuensinya kalau kita mengabaikan ini? Dan poin terakhir adalah mengapa kita jangan sampai menolak Yesus. Perhatikan, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup. Waktu Yesus mengatakan ia berjalan dalam kegelapan, ini bukan bicara soal orang yang kurang informasi, yang kurang sering ke gereja, yang kurang banyak kasih persembahan, atau bahkan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kita anggap jahat dan tidak benar. Yesus betul mengatakan sesuatu yang sangat serius. Dia sedang mengatakan orang yang sedang berjalan dalam kegelapan adalah orang-orang yang sedang menuju kematian kekal. Orang-orang yang sedang dalam trajektori menuju kematian yang kebinasan yang abadi. Itu sebabnya kalau saudara membaca pasal ini, di ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, itu bahasa lain itu mengatakan, jika kamu tidak mengikuti aku, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, saya yakin kebanyakan dari kita nggak ada yang belak-belakan bangun pagi atau setelah kebaktian bilang, Tuhan, hari ini aku memutuskan untuk tidak mengikut Engkau. Ya, ada yang seperti itu? Saya nggak tahu gitu ya. Ada nggak yang pagi-pagi bilang, Tuhan, hari ini aku akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan, hari ini aku akan hidup di dalam dosa, pemberontakan, tidak mempedulikan Engkau dan menghina firman. Saudara, kita mungkin hampir nggak pernah ada yang ngomong itu secara eksplisit, apalagi pada orang lain. Oke? Tapi kita mungkin lebih mirip seperti musuh-musuh Yesus, yang jangan lupa kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang sangat-sangat religius, sangat mengerti firman Tuhan. Kita selalu punya alasan yang baik dalam tanda kutip untuk berbuat dosa. Perhatikan, waktu Yesus mengatakan akulah terang dunia dan lain seterusnya, mereka langsung menyanggah. Engkau cuma berbicara tentang dirimu sendiri. Jangan lupa Yesus harus ada dua saksi. Mereka langsung menjebak Yesus ke dalam masalah teknis. Saudara, ini mirip seperti misalnya saudara tahu-tahu dapat email gitu ya dari dosen yang menegur saudara karena mungkin saudara mengerjakan tugas telat gitu ya, dan mungkin saudara tidak mengerjakan tugas seperti yang diharapkan. Terus setelah saudara baca, saudara kesel pertama karena ditegur. Tapi waktu teman saudara bilang, terus kenapa lu gak benerin? Ya habis dia ngeja sama grammarnya salah. Nah, ini persis yang orang-orang Yahudi lakukan. Mereka menolak Yesus dengan mengatakan, tunggu Yesus, ada kesalahan teknis di sini yang kita harus beresin dulu. Yang lain adalah mereka juga seperti tadi saya bilang, mereka menolak bukti yang sudah ada. Sudah ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, Raja utusan Allah dengan mujizat-mujizat yang Dia lakukan.
Itu sebabnya mereka malah bertanya, di mana Bapamu? We can't see him. Ya. Saudara, ini adalah kedua hal ini selalu mencari alasan dan menolak bukti yang ada adalah tanda orang yang hidup dalam kegelapan. Itulah cara kita berdosa, saudara. Kita seperti tadi saya bilang, kita nggak ada yang belak-belakan bilang menolak Yesus, berjalan dalam kegelapan, dosa apalagi aku bisa lakukan hari ini. Tapi gimana cara kita berdosa? Kita bilang, ya Tuhan, kalau aja Engkau kasih aku segini seperti Engkau kasih si dia. Ya Tuhan, aku kayak gini, soalnya Tuhan baik sama dia, sama aku enggak. Ya Tuhan, mana buktinya? Ya. Padahal kita udah melihat begitu banyak pekerjaan dan mujizat dan kemurahan Tuhan. Saudara, bagi manusia yang hidup dalam kegelapan selalu saja ada alasan untuk tidak mengikuti Yesus dan selalu saja ada alasan untuk tinggal di dalam kegelapan. Kita selalu punya alasan, bukan? Sibuk, pekerjaan, keluarga, stres, 1001 alasan lain. Setiap dari kita itu punya doktorat PhD, saudara, dalam ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Kita ahlinya. Betul, saudara, terang itu memang tidak enak, tidak comfortable. Karena terang itu mengekspos dosa dan kesalahan kita, bukan? Saya yakin kalau ada satu ayat di Injil Yohanes yang saudara tahu bahkan hafal adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal dan lain seterusnya. Saudara tahu? Saudara kalau baca 2-3 ayat di bawahnya, saudara akan tiba di Yohanes 3 ayat 18-19. Saya akan bacakan. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, perhatikan. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Saudara, alasan dibalik pertanyaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang abad 21 itu sama. Alasan teknis dan pertanyaan mana Tuhan, mana bukti dan seterusnya itu sebetulnya cuman topeng dibalik perbuatan-perbuatan jahat yang mereka mau pelihara. Saudara, versi lain dari berjalan dalam kegelapan adalah salah satu penghambat pertumbuhan kita, bahkan sebagai orang Kristen, adalah karena kita terlalu banyak mengeluh dan membesar-besarkan hal yang sepele dalam hidup kita. Dan kita jarang sekali menghargai terang keindahan Yesus. Saya masih ingat, terus terang saya lupa saya bicara ini, tapi dia pernah bilang gini, orang Kristen yang dewasa atau orang Kristen yang bertumbuh itu mudah untuk dibangun. Artinya gini, artinya dia menghargai setiap bentuk pembacaan, pemberitaan firman Tuhan, walaupun disampaikan mungkin tidak dengan cara yang dia harapkan atau cara yang ideal. Sementara orang Kristen yang kerdil adalah orang yang Kristen yang sulit bertumbuh. Karena kenapa? Dia datang kebaktian, dia dengarkan firman Tuhan, tapi dia nggak dapat apa-apa karena dia komplain soal slide-nya nggak jalan, soal pendetanya yang pakai dasinya mencong, soal pengejaan nama atau teks yang salah di proyektor, soal buletin yang salah cetak, soal usher yang gak becus, soal pelayanan musik yang timpang, dan 1000 hal lainnya, dan mengatakan, gereja kayak gitu, gak teratur, gak beres. Mana bisa saya dengerin firman Tuhan karena speakernya tahu kencang. Mana bisa saya dengerin firman Tuhan kalau pendetanya ngomong kayak gini, kayak gitu. Itu sebetulnya hanya 1001 cara yang kita pakai untuk mengatakan bahwa kita lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tapi kalau kita mencintai terang, maka segala bentuk terang firman Tuhan itu harusnya kita hargai, kita cintai, dan kita berkata pada Tuhan, terima kasih untuk terang yang telah mengekspos dosa dan kesalahanku dan menunjukkan anugerah dan kebaikan-Mu. Saudara, bagaimana kita bisa menolak Yesus? Kita menolak Yesus dengan berkompromi dengan dosa. Waktu kita memelihara kebiasaan, cara berpikir, atau relasi tertentu, entah itu pertemanan, pacaran, dan lain seterusnya. Saudara, dan sayangnya yang tragisnya adalah sebagai orang Kristen pun ada konsekuensi yang saudara dan saya harus terima dan tanggung waktu kita berkompromi dengan dosa. Yang lain juga lain, kalau kita terus-menerus menolak Yesus dalam jangka panjang. Minggu ini saya membaca satu kutipan dari C.S. Lewis yang berbunyi demikian. Jalan paling aman ke neraka adalah jalan yang bertahap, melalui turunan yang lembut, jalan yang enak, tanpa belokan yang tiba-tiba,
tanpa peringatan, tanpa papan penunjuk jalan. Saudara, ada yang namanya, dan ini Alkitab ajarkan, bukan karena saya mau ngomong seperti ini gitu ya. Ada yang namanya tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa, dan tidak bisa keluar sama sekali. Saudara, jangan main-main dengan hidup dalam kegelapan. Beberapa tahun lalu di Afrika Selatan ada seorang bernama Andre Stander yang adalah seorang polisi, tetapi juga perampok bank. Yang Andre Stander lakukan selama 3 tahun rupanya adalah waktu dia sedang break makan siang, dia akan pergi merampok bank dan kembali lagi pakai baju polisi, dan kadang-kadang dia sendiri yang menginvestigasi perampokan yang terjadi. Tentu saja dia akhirnya tertangkap. Tapi saudara, tidak sedikit orang Kristen yang hidup seperti itu. Kita mempunyai semacam 2, 3, atau 4 identitas. Kita memakai topeng Kristen atau mengikuti Yesus di satu area dalam hidup kita, tetapi topeng atau identitas perampok di area yang lain. Dan ini digambarkan secara jelas oleh salah satu murid Yesus, bukan? Yudas Iskariot. Yang kalau saudara baca nanti di rumah di Yohanes pasal 13, perhatikan, Yohanes sangat suka menggunakan bahasa simbolisme, saudara. Dan perhatikan di Yohanes satu-satunya yang menulis bahwa waktu Yudas menerima roti dari Yesus kemudian pergi, di situ dicatat pada waktu itu hari sudah malam. Mengapa Yohanes sengaja mencatat kata hari sudah malam? Karena bukan saja ini terjadi secara historis pada waktu malam, tapi secara simbol juga menunjukkan betapa gelapnya hati Yudas. Betapa Yudas sudah sampai di titik di mana ia tidak mungkin bisa balik lagi. Dan Yudas hanya satu dari sekian contoh di Alkitab dan sepanjang sejarah orang-orang yang mengeraskan hatinya. Sehingga bahkan waktu mereka bilang, aku menyesal, aku mau bertobat. Saudara, saya mengatakan ini. Orang itu tidak bisa bertobat dan berbalik lagi. Kegelapan sudah begitu mengikat hidupnya. Dia sudah begitu comfortable. Sehingga bahkan waktu dia bertobat pun, dia tidak bisa lagi. Dan saya harap itu tidak terjadi pada satupun dari kita mendengarkan firman-Nya. Selama terang itu ada, percaya dan ikut Yesus hari ini. Jangan sampai saudara dan saya, jangan sampai satupun dari kita sampai di titik di mana kita tidak bisa atau tidak mau percaya lagi. Jangan sampai kita menolak Yesus, saudara. Karena itu akan membawa kita pada kematian yang sungguhnya. Saudara, apakah Anda merasa masih bisa mengatur hidupmu sendiri? Itu artinya Anda masih hidup dalam kegelapan. Apakah Anda seorang Kristen atau yang mengaku pengikut Kristus, tetapi ada area dalam hidupmu yang masih berada dalam gelap? Saudara, hati-hatilah. Jangan sampai saudara stuck di sana. Dan jangan sampai saudara akhirnya tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Dan apalagi kedapatan menjadi seorang Yudas. Saudara, apakah Anda bergumul di tengah ketidakpastian hidup, merasa hidup itu gelap seperti tidak ada arah? Datanglah pada Yesus. Dia adalah terang yang akan bawa saudara pada hidup dan damai dan sukacita yang sungguhnya. Saudara, kita harus percaya dan mengikuti Yesus, dan jangan sampai kita menolak Dia, karena Ia adalah terang dunia. Percaya dan mengikuti Yesus akan membawa saudara dan saya ke hidup yang sungguhnya. Sementara menolak dan mengabaikan Yesus akan membawa kita kepada kematian yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa kiranya tidak satupun dari kami kedapatan mengabaikan, menolak, meninggalkan Yesus. Bila setiap dari kami hari ini boleh memeriksa diri kami, mengizinkan terang dunia itu menerangi hati dan pikiran kami, bukan saja mengekspos dosa dan kegelapan kami, tapi menunjukkan pada kami ajakan Yesus yang penuh kasih karunia dan anugerah, belas kasihan dan kasih mesra, sehingga kami boleh mengikuti Dia dengan tekun dan setia. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, beberapa pengumuman yang saya harap saudara bisa perhatikan. Seperti biasa, persekutuan doa kita akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8. Saudara bisa bergabung melalui link Zoom yang ada di website kami pada hari Rabu.
Yang lain juga sekali mau mengingatkan bahwa persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui online, yang detailnya ada di layar atau saudara bisa melihatnya di website kami juga. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan finansial yang saudara berikan bagi gereja kami selama masa-masa pandemi ini. Kami sungguh bersyukur untuk saudara berbagian dalam pekerjaan Injil melalui gereja ini. Yang terakhir, seperti biasa setelah ibadah ini selesai akan ada kegiatan yang kami beri nama Gospel Talk. Saudara, kalau ada kalau saudara mau mengaplikasikan khotbah tadi secara langsung, ini adalah kesempatan yang baik untuk saudara bertanya jawab dengan saya, bertukar pikiran, memberikan masukan untuk bisa saling mengasah dan membiarkan terang Injil dan firman Tuhan itu semakin menerangi, mengekspos dosa dan kesalahan kita dan mengekspos kita kepada anugerah Tuhan. Kita akan adakan mulai jam 11.45 waktu Melbourne, dan saudara bisa bergabung langsung melalui link Zoom yang ada. Baik saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudara, kiranya Tuhan berkati.